Baik anak-anak semua, di video bagian 4 ini kita akan lanjutkan untuk menginput pembiayaan 1, pembiayaan 2, dan seterusnya. Nah, untuk cara menginput pembiayaan 1 maupun pembiayaan 2 itu caranya sama dengan menginput anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Nah, ini di soalnya ya, kita masih berada di menu penganggaran dan isian data anggaran, masih berada di proses input APBDes ya. Jadi untuk input pembiayaan 1 itu digunakan untuk menginput penerimaan pembiayaan. Ini rinciannya. Jadi caranya kurang lebih sama, masih di data entry. Ibu contohkan satu saja. Penganggaran, isian data anggaran. Nah, ini kegiatan sudah, pendapatan sudah, belanja sudah, sekarang pembiayaan 1. Ya, karena pembiayaan 1 itu adalah merupakan penerimaan pembiayaan, maka otomatis akan muncul seperti ini. Tambah klik kode, otomatis muncul penerimaan pembiayaan. Ya, klik 2 kali, lihat soal. Di penerimaan pembiayaan itu ada silpa tahun sebelumnya. Ini dia, klik 2 kali. Ya. Kemudian 61101 silpa tahun sebelumnya ya di soal. Ini ya, 61101 silpa tahun sebelumnya. Klik 2 kali. Simpan, kemudian baris ini kita buka untuk mengisi rinciannya. Rinciannya adalah silpa ADD. Jadi ini sama ya, uraiannya diisi sesuai dengan soal, jumlah satuannya apa, kemudian harga satuannya, sumber dananya, dan seterusnya, lalu simpan. Begitu juga untuk input yang nomor 5, input pembiayaan 2, yaitu digunakan untuk menginput pengeluaran pembiayaan juga sama. Nanti tinggal dipilih di menu ini. Kalau sudah selesai ini tutup, kemudian buka menu pembiayaan 2, seperti itu. Baik, Ibu lanjut saja ke input anggaran kas desa. Ya, setelah pembiayaan 1, pembiayaan 2, lanjut ke input anggaran kas desa. Di data entry, penganggaran, yang ini, anggaran kas desa. Nah, di anggaran kas desa, langkah pertama ini adalah pilih desa. Sesuai soal, kita desa C itu berada di kecamatan B. Pilih yang ini ya, pemerintah desa C. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita akan lanjut mengisi atau menginput anggaran kas untuk pendapatan. Kita mulai dari sini ya, berurutan. Udah, kemudian untuk menginput anggaran kas desa ini kita tidak perlu lagi mengisi data baru. Tidak seperti yang langkah-langkah sebelumnya. Jadi untuk input anggaran kas desa ini kita cukup menarik data anggaran pendapatan yang sudah diinput sebelumnya di APBDes. Caranya klik load. Nah, akan muncul seperti ini. Mau menambah rencana anggaran kas rekening ini, klik yes. Maka akan muncul data seperti ini. Artinya data anggaran kas untuk pendapatan sudah ditarik seluruhnya dari APBDes. Kemudian kita perhatikan soalnya. Nah, ini dia. Di sini ada ketentuan bahwa untuk input anggaran kas untuk pendapatan ini bahwa akan dialokasikan untuk setiap triwulan, di mana masing-masing triwulan itu dialokasikan sebesar 25%. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Di sini ada data, pastikan dulu datanya sudah tertarik semua di sini ya. Setelah itu lanjut ke bagian ini, bagi termin kali persen. Di sini ada 4 TW, TW1, TW2, TW3, TW4.
Sesuai dengan soal kita masukkan di sini 25 untuk TW1, TW2 25, TW3 25, TW4 juga 25. Kemudian ini kita pilih semua, artinya kita alokasikan setiap triwulan sebesar 25% untuk semua rekening ini sekaligus, tidak satu-satu. Kalau satu-satu pakai yang terpilih. Kalau bisa semuanya kita pakai semuanya biar sekalian. Kemudian setelah itu kita klik run. Akan muncul yakin mau membagi termin kegiatan ini, yes. Nah, di sini akan terlihat di masing-masing bulan pencairan ini setiap TW akan terbagi menjadi 4. Contohnya ini ya. Contohnya Ibu klik yang rekening hasil swadaya partisipasi dan gotong royong, anggarannya selama 1 tahun adalah 41 juta. Setelah kita bagi ke dalam 4 TW atau setiap triwulan, itu akan terbagi menjadi 4 TW. 10.250.000 untuk masing-masing TW. Seperti itu. Lalu simpan dan tutup. Lanjut ke yang nomor berikutnya. Setelah input anggaran kas untuk pendapatan adalah input anggaran kas untuk belanja. Nah, di sini juga tampaknya sama bahwa untuk input anggaran kas dan belanja itu dialokasikan setiap triwulan, artinya 1 tahun 4 kali, masing-masing triwulan adalah 25%. Jadi caranya juga sama seperti input anggaran kas untuk pendapatan yang tadi. Jadi kita buka menu belanja. Nah, di sini hanya saja di sini bedanya adalah untuk input anggaran kas belanja itu tidak bisa dilakukan sekaligus, jadi harus satu-satu. Di sini ada 5 bidang sesuai dengan 5 bidang yang sudah kita input. Yang pertama adalah klik dulu bidang yang pertama, kemudian kegiatannya. Nah, karena di bidang yang pertama ini terdiri dari 2 kegiatan, maka otomatis akan muncul 2 kegiatan. Ini harus kita input satu-satu secara berurutan. Kita mulai dari bidang yang pertama tadi pada kegiatan yang pertama, yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ini kita klik 2 kali. Kemudian lakukan langkah yang sama, yaitu tinggal di load. Yes, nah akan muncul seperti ini. Kemudian terminnya kan sama tadi ya, di soal sama-sama 25% untuk masing-masing TW. Kemudian ini juga pilih semua, lalu run, lalu yes. Nah, seperti ini contohnya. Akan terbagi ke dalam 4 TW. Simpan. Kemudian balik lagi ke tab kegiatan, karena seperti Ibu bilang tadi bahwa bidang 1 itu terdiri dari 2 kegiatan. Sekarang kita isi kegiatan yang kedua. Caranya sama, klik load, yes, muncul. Kemudian TW-nya masih sama, ini pilih semua, run, yes, sudah terbagi, simpan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi untuk lanjut ke bidang berikutnya, tinggal balik ke bidang. Nah, itu kan tadi baru bidang 1. Nah, sekarang bidang yang kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima dan seterusnya itu caranya sama, lakukan langkah yang sama. Tinggal sekarang kita lanjut ke bidang 2. Kemudian buka ini, kemudian load, cek di sini, kemudian pilih semua, run, simpan, lanjut, kembali lagi ke bidang 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jika sudah selesai menginput anggaran kas untuk belanja untuk 5 bidang, sudah selesai semua, jangan lupa ditutup. Kemudian, nah ini sudah, pendapatan sudah, belanja sudah. Kita sekarang saatnya untuk menginput anggaran kas pembiayaan. Ini dia yang nomor 4, input anggaran kas pembiayaan. Nah, untuk input anggaran kas pembiayaan di soal ini dialokasikan di awal tahun sekaligus sebesar 100%. Jadi di sini ada perbedaan sedikit ya. Tapi secara teknis caranya
memanggil data itu sama ya. Cuma nanti perbedaannya pada saat mengisi TW saja. Jadi pembiayaan. Nah, perbedaannya lagi anak-anak bahwa kalau kita buka menu pembiayaan di sini akan muncul otomatis data ini. Nah, langkah pertama ya yang membedakan dengan yang sebelumnya, pendapatan dan belanja sebelumnya, di sini harus kita hapus dulu data ini. Karena ini memang data yang sudah berisi ya, data sebelumnya. Jadi kita harus memasukkan data sesuai dengan soal yang kita buat supaya sesuai. Ini datanya memang sudah isi seperti ini, jadi kita harus hapus dulu. Caranya ini klik, kemudian hapus, yes. Kemudian klik lagi, hapus. Yes, klik, hapus, yes. Ya, jadi dihapus dulu ya, seperti itu sampai kosong. Baru kita lakukan load. Langkahnya sama. Nah, ini adalah data yang sesuai dengan soal yang kita buat. Seperti itu ya. Kan tadi masih ingat menginput 95 juta untuk Silpa tahun sebelumnya. Kemudian ada 80 juta. Ini adalah angka-angka yang memang sesuai dengan soal kita. Nah, bedanya di sini di TW. Sesuai soal bahwa di awal tahun kita alokasikan 100%. Jadi yang lainnya diisi 0. Nah, seperti itu. Ini juga sama semua, lalu run, lalu yes, simpan, tutup. Nah, sudah selesai anak-anak untuk menginput anggaran kasnya, karena kita tinggal menarik data saja, tidak banyak data yang harus kita isi ya. Kalau sudah keluar, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu posting data anggaran. Ya, anak-anak tentu masih ingat siklus pengelolaan keuangan desa yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa setelah operator desa mengisi atau membuat APBDes lengkap, nah setelah benar dan lengkap, kemudian data tersebut harus diposting ke admin kabupaten untuk mendapat persetujuan bupati sebelum akhirnya dana yang sesuai dengan yang dialokasikan di APBDes itu bisa dicairkan dan digunakan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tapi ada hal penting yang harus anak-anak ingat, bahwa pastikan data APBDes yang kita input itu sudah benar dan lengkap. Jika data ada kesalahan dan sudah terlanjur diposting ke admin kabupaten, maka tidak akan bisa diperbaiki kembali. Makanya Ibu berulang-ulang bilang, mulai dari tahap pertama dan selanjutnya di input penganggaran itu atau APBDes itu dipastikan semua data sudah lengkap masuk, tidak ada angka yang salah atau data yang tertukar, seperti itu. Nah, lanjut untuk posting data anggaran, maka operator desa harus logout dulu ya, file logout. Mau logout dari user yang aktif? Yes, jadi kita logout dulu. Sebelum ya. Jadi ulang lagi setelah logout, kita ulang login. Nah, sekarang loginnya menggunakan password operator kabupaten ya. Ini user ID-nya admin, passwordnya admins. Tahunnya sesuaikan 2019. Nah, sudah kita login sebagai operator kabupaten atau admin. Selanjutnya masuk ke data entry, kemudian penganggaran, pilih posting APBDes. Kemudian pilih desa, kecamatannya kecamatan B ya, memang sudah ditentukan seperti itu di soal ini. Kemudian pilih desa C. Nah, di sini ada menu, lanjut ke menu posting APBDes. Klik 2 kali. Nah, di sini pilih APB desa awal tahun. Kemudian isi data ini. Nah, untuk mengisi data ini lihat soal. Nah, ini datanya sudah Ibu isi sesuai dengan soal yang ada di halaman terakhir. Lalu proses, lalu yes. Kemudian data anggaran APBDes telah diposting nomor sekian-sekian. Oke. Dah. Tutup. Keluar. Nah,
Sekarang kita log out